Dari Prasetya Mulia The School of Business menganggap itu sebagai the winning tools. Jadi kita perlu winning tools for business. Itu adalah sebuah mindset terpadu yang terdiri dari 3 pemikiran, yaitu strategic thinking, multi perspective thinking, dan juga integrative thinking. Sekali lagi kami ucapkan selamat mengikuti Discuss Days. Terima kasih. Ya kan di sini sebuah service which is membantu juga teman-teman yang memulai sebuah usaha yang memiliki keterbatasan untuk dapat tempat yang pas itu di mana sih? Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Jadi pebisnis hebat. Pasti bisa. Jadi pebisnis hebat. Pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang dia adalah potensi di masa depan. Yang dinamakan, mungkin kita bisa ngomong itu strategic thinking. Kita punya mimpi apa dan kita punya strategic thinking apa untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan puji Tuhan banget, saya salah satu pemenang di Indonesia yang Women Future Business Leader. Saya berusaha untuk mengambil langkah untuk pindah ke dunia entrepreneurship. Kalau mau ada orang bilang, wah ini kayaknya keren banget udah pindah di kuadran pengusaha. Ketika kita pertama kali pindah, ini nggak kerasa kerennya loh gitu kan. Nah kayak gitu, saya mikir ini butuh quote unquote kita memvisionerkan diri kita mau sebagai apa. Kalau memang kita memvisionerkan pengen jadi direktur marketing, buru-buru kembali nih. Mumpung yang nawarin mantan bos, yang akan jadi anak buah adalah mantan anak buah saya yang sudah saya pindahkan di perusahaan tersebut. Tapi kalau kita punya cita-cita pengen jadi pengusaha, ya memang harus sekarang nih waktunya. Karena udah mau keluar kantoran udah susah banget nih, kalau nggak sekarang dimulai juga tidak akan dilakukannya. Seperti itu. Royal Garden Spa and Reflexology sudah akan punya 12 cabang lebih Jabodetabek. Saya punya networking beberapa teman-teman wartawan gitu kan, yang akhirnya mereka sendiri ceritakan ke teman-temannya, dan dalam jangka waktu 6 bulan terakhir sudah ada 17 media yang meliput kita at least 1 halaman, dan kita sudah masuk ke TV, kita masuk di RCTI, masuk di O Channel, di Trans TV, dan juga di SCTV. So ketika kita memvisionerkan satu hal, masalahnya banyak banget nih pasti gitu kan, mulai dari masalah human resource nanti kurang, finance agak khawatir sedikit, marketing budget gitu kan, masalah operasional sistemnya belum ada. Tapi kalau kita berani melangkah dan melakukan itu satu persatu, nggak ada yang mustahil, kita pasti bisa. Kita mulai dengan langkah kecil, engage dulu partner. Quote unquote, kalau kita nggak ngerti dunianya harus engage siapapun yang lebih ngerti dunia tersebut. Dan quote unquote kita sama-sama set up company, punya target, dan perusahaan ini baru berdiri 4 bulan. Puji Tuhan kita udah sampai omset kita 1 bio yang pertama di 4 bulan pertama kita berdiri. Jadi kalau kita ngomongin ngelihat modelnya dulu ada nggak, oke gitu kan, atau kita ngomong kantornya dulu ada nggak, programmernya dulu ada nggak, itu nggak akan mulai. Tapi kalau kita langsung terjun, langsung memberanikan diri, kita set up kantor. Kita nggak ngerti apa, nggak ngerti sales, kita ambil orang sales. Kita nggak ngerti bagian operation, programmer, kita cari orang programmer. Bagian teknisnya yang presentasi kita nggak ngerti juga, kita cari bagian teknisnya yang presentasi. Soal cash flow, at least kita bisa nahan 6-12 bulan. Kalau bisa nahan 1-2 bulan, lebih baik jangan dimulai nih. Ada resiko juga di situ. Nah, ambil satu usaha franchise itu apa sih gitu? Kendala yang harus kita siapin dulu paling pertama gitu. Nah, Anda harus punya franchisor yang punya passion untuk membantu Anda. Nggak cuma di depan terima uang kerjain terus pergi. Nggak, itu salah satu kunci yang penting loh, terus kita mendefine nih strategi goal kita apa. Kalau memang strategi goalnya pengen jadi very successful manager in multinational company, kita mulai siapin all the soft skill, negotiation skill, presentation skill. Karena sampai ke kantor not only about smart, tadi saya discuss banyak dengan Pak Eka nih, bukan masalah yang paling pintar yang akan jadi pemenangnya, tapi adalah at the end adalah orang yang paling disukai orang lain, likable. When you are being likable, orang akan membantu Anda.
Yang paling tepat adalah berapapun umur Anda, yuk mulai yuk. Yang punya Kentucky Fried Chicken ketika dia umur 60 loh, sudah umur 60 gitu kan, dia nggak punya apa-apa kecuali resep ayam goreng milik keluarga. Dia tawarkan tuh resep ayam goreng, ditolak 300 sekian toko loh, sampai di sekian, akhirnya dia sekarang jadi Kentucky Fried Chicken dan mereknya ditempel di sampai ke Indonesia. Can you imagine 60, udah umur 60, kalau di Indonesia ini udah usia pensiun, di luar negeri juga. Dalam berbagai communication tools, kita harus appreciate pihak ketiga yang sedang berkomunikasi dengan kita. Contoh, misalkan nih, Mas namanya siapa? Ilham ya, oke. Kalau misalkan nih, pertama kali saya ketemu Ilham, saya berpikiran ini orang kayaknya kurang menyenangkan ya, bla bla bla. Maka aura saya ke Anda akan negatif dan otomatis aura Anda ke saya akan negatif. Tapi kalau dari awal saya berpikir bahwa oke, Anda adalah orang yang menyenangkan, maka aura saya ke Anda akan positif dan aura Anda ke saya akan positif. That's very important in communication skill. Selalu kita appreciate dan berikan ke yang terbaik ke lawan bicara kita. Nah, lalu tentang negotiation skill. Negotiation skill ini hampir sama kayak tadi. Kita jualan software dan hardware. Dalam 4 bulan angkanya hampir 1M. And then kita lagi bersamaan membangun 2 ruko yang lagi jalan. Kalau ditanyain saya kuat bayar DP-nya atau enggak? Kemungkinan bisa, tapi harus nyekolahin beberapa aset saya yang belum sempat diurus. Karena ini buru-buru nih, nggak mungkin kita nyekolahin aset dalam waktu seminggu. Yang kita lakukan negotiation skill. Mau nggak mau memberanikan diri dulu datang ke kantornya yang kita akan begini prinsipalnya. Kita cerita dulu panjang lebar. And then intinya kita nego long term. Lalu juga sangat penting which is problem solving. Kalau kita lihat nih, baik kita di kantoran maupun kita bisnis sendiri, akar masalahnya ini apa? Let's say, misalkan kita di kantoran, trend sales lagi menurun. Oke, kalau lagi menurun doang itu informasi nggak lengkap, kita nggak bisa mengambil keputusan. Tapi kalau ada informasi tambahan, oh ternyata kondisi makroekonomik pernapas sedang kurang baik. Bisnisnya kita jualan produk premium, sedangkan marketnya di market mainstream. Kita harus punya brand second layer-nya untuk cover mainstream. And then akan ada jalan keluar. Lalu time management. Jadi kayak kita memang benar-benar harus pisahkan mana yang penting dan harus dijalankan sekarang, mana yang penting tapi masih bisa besok, atau urgent tapi not important kalau nggak dijalankan sekarang juga bisa kasus. Contoh spray misalkan seperti itu untuk tempat spa, simple dan barangnya udah ada, kelihatannya nggak penting, tapi kalau sudah mau openingnya besok ini udah penting banget, udah harus kita kirim. Dan termasuk di kantor juga. Kalau kita lagi manage event, 10 event di 10 kota, mana yang paling urgent dan important kita jalankan terlebih dahulu. Kalau kita pengen kerja profesional, pasti kita pengen jadi karakter yang perusahaan itu mau terima. Salah satunya adalah verbal communication-nya bagus. Kalau untuk entrepreneurship kita juga perlu inovasi-renovasi. Contoh nih, Pizza Hut dan paparan pizza. Yang paparan pizza itu yang punya adalah franchise-nya Pizza Hut. Sekian tahun kemudian dia melepaskan dari ini, dia buka sendiri. Kenapa dia nggak jalan? Dia baru di A, Pizza Hut udah ke B. Dia baru ke B, Pizza Hut udah ke C. Jadi telat dalam inovasi dan renovasi. Yang kedua, marketing dan sales breakthrough. Meskipun brandnya udah besar, meskipun udah dikenal nasional, tetap harus ada breakthrough itu. Contoh, Dental Children Nutrition, brandnya udah besar. Kalau dia aja di tempat ya tetap sayur sadar bendera maju terus. Jadi jangan pernah berhenti di tempat. People management, kadang nanti penyakitnya adalah kalau kita udah di atas, ini orang nggak bakalan bisa. Perlakukan kepada tim Anda seperti Anda ingin diperlakukan. Dan tim Anda adalah customer dan mitra untuk sukses. Jangan berpikir, ini karena udah kita bayar udahlah gitu kan. Tapi kita harus memperlakukan mereka sebagai mitra untuk sukses. And then risk management, jangan sampai saking nekatnya nggak bisa bayar. Kalau kita nekat, udah kita hitung-hitung nih bisa bayar 6 bulan minimum gitu kan. Jangan sampai saking nekatnya nggak bisa bayar, itu bisa berat. Jadi tetap do the risk management and then negotiation skill. In case kepepet sampai nggak bisa bayar beneran, harus bayar di hadapin untuk menjelaskan. Kuatnya seperti ini loh, kita mau bayar, kita nego aja termnya. So keep revise your plan until you reach your goal. So revisi terus rencana Anda sampai Anda mencapai mimpi Anda tersebut. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertama yang perlu Anda kritisi, kenapa bisnis yang dipilih adalah spa? Itu yang tadi nggak ada pertanyaan.
Kenapa yang tadi dari Nestle, kemudian terakhir ke DHL, tiba-tiba ke Spa? Nggak ada yang nanya tadi. Menentukan bisnis yang akan kita geluti itu sudah mulai dari strategic thinking. Kita mau menjalankan bisnis, apa dulu sih yang harus kita perhatikan? Kedua, bisnis itu kompleks, banyak risiko, bisa gagal, bolak-balik katakan, bisa gagal, nggak selalu mulus. Jadi kalau kita dengerin ceritanya, wah mulus, ternyata enggak, jatuh bangun juga dia. Yang tadi sebelum teori pola pikir katanya, kalau ingin naik ke atas itu memang harus dari jatuh ke bawah dulu. Semakin kita jatuh ke bawah, semakin tinggi lompatannya. Itu kan bola beker seperti itu. Semakin kita dijatuhkan ke bawah, semakin tinggi naiknya. Jadi artinya harus jatuh dulu. Tiga, itu ada kaitan dengan strategic thinking semua itu. Jadi strategic thinking adalah tidak hanya bicara mengenai thinkingnya, tapi bicara mengenai argumentasinya, menyampaikan cara kepada si investor itu. Nah, atau teman-teman bisa melihat detailnya di www.winningtools.biz. Di situ kita cantumkan secara detail alamat dan juga kita sertakan di case di situ. Jadi teman-teman bisa membaca dan juga menerapkan apa yang didapat hari ini, jadi supaya tidak luntur dan juga tidak menguap begitu saja. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini bermanfaat dan sampai berjumpa kembali.